Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang kemarin sempat viral dikarenakan terdapat 2 box kontainer di dalam sebuah rumah gitu ya, yang ditinggalkan pemiliknya. Dan ternyata isinya ini adalah potongan tubuh dari seorang wanita yang dilaporkan hilang. Dan dikabarkan memotong-motongnya ini itu menggunakan gergaji mesin. Nah, apa sih motif dari sang pelaku dan gimana kisah lengkapnya? Yuk simak di channel Rikaro. Wanita ini bernama Angela Hindriati Wahyuningsih. Ia berusia 54 tahun. Dia seorang ibu yang memiliki 1 orang anak perempuan berusia 15 tahun. Angela bekerja sebagai seorang karyawati di sebuah perusahaan supermarket. Dia dikenal sebagai wanita karir yang rajin, manis, dan baik hati. Dia dan putrinya tinggal di sebuah apartemen di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kehidupan Angela, selain sebagai seorang wanita karir, diketahui juga aktif di media sosial seperti Kaskus dengan forum berkebun. Di tahun 2018, Angela mengenal seorang pria bernama Eki Listianto yang berusia 34 tahun. Kala itu Eki sering mengajaknya mengobrol dari Kaskus dan akhirnya keduanya pun dikabarkan dekat karena sudah saling merasa nyaman. Namun kebahagiaan Angela di tahun itu pun hilang lantaran dia menemukan anaknya terjatuh dari apartemen dengan begitu tragis. Kala itu dengan pernyataan bahwa sang anak ini depresi karena ujian dan kala itu ia melakukan bundir. Kenyataan pahit ini pastinya dia ceritakan pada sosok kekasih gelapnya Eki. Dan Eki diketahui turut hadir dalam pemakaman anak Angela. Namun kala itu ia tidak menunjukkan diri karena banyak kerabat Angela yang hadir saat penguburan berlangsung. Eki sebenarnya sudah menikah, tetapi diketahui dirinya ini memang menyukai Angela lantaran ia merasa lebih dewasa dan ekonominya pun terbilang cukup tinggi. Setelah meninggalnya putri Angela, keduanya pun dikabarkan sangat aktif bersama, di mana Eki ini sering mengunjungi Angela di apartemennya. Lalu pada tahun 2019, di setahun hari peringatan mendiang anak perempuan Angela, kala itu ia pun mengundang Eki dalam peringatan tersebut. Setelah beberapa bulan, Angela pun mendapatkan panggilan tugas nih ke Bandung pada bulan Juli hingga akhir Juli gitu. Jadi sebulan ya teman-teman. Namun setelah akhir bulan, Angela ini tidak kunjung kembali dan bahkan tidak ada memberikan kabar kepada keluarganya. Keluarga Angela mulai khawatir dan mereka mencari keberadaan Angela. Mereka melaporkan ke Polsek Setiabudi. Tapi karena laporan hilangnya di Bandung, kala itu polisi tidak menindaklanjutinya. Keluarga Angela pun mencoba mendatangi apartemennya di Rasuna Said, namun tidak bisa dibuka. Dan kala itu pihak manajemen apartemen juga tidak mau memberikan rekaman CCTV. Lalu keluarganya menghubungi dan kemudian membuat janji temu dengan Eki di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan dari keterangan keluarga Angela, kala itu Eki menjelaskan bahwa dia juga mencari keberadaan Angela yang juga sudah hilang kontak dengannya beberapa hari terakhir setelah bertemu di Bandung untuk transaksi jual beli apartemen pada bulan Maret dengan membayar sebesar 750 hingga 850 juta rupiah secara cash. Sebenarnya kala itu keluarga Angela ini mulai meragukan pernyataan Eki karena tidak mungkin ya uang sebanyak itu dibayar secara cash dan Angela pun tidak mungkin membutuhkan uang jika tidak mendesak. Dan mereka pun mengetahui bahwa sebelumnya Eki ini sempat meminjam uang adik dari sepupunya untuk membayar pajak mobilnya. Namun teman-teman, ternyata Angela ini sudah kabur dan tinggal bersama Eki di sebuah kontrakan di Bilangan Tambun, Bekasi, Jawa Barat.
Pada November 2021 itulah keduanya terjadi cekcok karena Angela ini merasa lelah ya menjadi simpanan dan seperti selalu dimanfaatkan oleh Eki. Lantas Angela pun mengancam akan memberitahu istri Eki jika dirinya ini tidak segera dinikahi. Eki merasa terancam dan marah. Kemudian dia mencekik hingga merenggut nyawa Angela. Setelah seminggu kemudian, Eki ini merasa takut ya jika tubuhnya Angela ini tercium. Eki ternyata mencari tahu lewat internet bagaimana cara memotong benda keras, hingga kala itu ia pun memutuskan untuk membeli gergaji listrik untuk memotong-motong tubuh Angela. Dan setelahnya ia menyiapkan 2 box kontainer untuk menyimpan di dalam rumah sewaannya tersebut. Tidak hanya itu saja teman-teman perbuatan kejinya. Karena ia takut ketahuan, berani tinggal bersama selama 1 tahun terakhir dengan tubuh Angela, dia pun selalu menutupi baunya dengan kopi. Dan kemudian perbuatan jahatnya ini pun mulai tercium saat dia memposting pertanyaan ke akun Kementerian Agraria di Twitter untuk membuka blokir sertifikat, yang mana kala itu dia berniat membalik nama apartemen milik Angela, menjual ataupun menyewakannya. Nah, setelah 1 tahun hilangnya Angela, dari hal inilah polisi pun mendapatkan dugaan kuat jika Eki lah yang memang menyembunyikan Angela selama ini. Dan polisi akhirnya mendatangi kontrakan tersebut dan mendobrak secara paksa. Lalu mereka pun memang menemukan sosok tubuh yang sudah membusuk, terbagi terpotong-potong dan disimpan di dalam 2 box kontainer. Dan atas perbuatan Eki yang sangat bejat ini, saat ini dirinya dikenakan pasal 340, pasal 338 dan juga pasal 339 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Oke, demikianlah teman-teman kasus yang sempat viral ini dan tentu saja sangat mengerikan. Gimana nih pendapat kalian dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!